Sebenarnya kadang-kadang kita tidak gunakan modul masa, tapi kita menggunakan sebagai istilahnya kita panggil sebagai kreativiti dan inovasi. Creativity. Baik. Yang penting maksudnya kita melebihi ataupun berbeza berbanding dengan pesaing kita bila kita bertemu dengan potential customer kita, pelanggan kita. Sebab itu kita balik kepada prinsip dalam produk itu tadi. Salah satunya brand image lah. Brand image ini kita pulih dengan yang kita kata amalan yang beretika dan sebagainya. Apabila kita punya brand image yang baik, kita akan mesti langsung akan mendapat satu promosi yang dipanggil word of mouth lah. Jadi dari mulut ke mulut itu. Ini sebenarnya satu soalan yang kalau di Malaysia kita bilang cepu mas. Cepu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam jumpa kembali bersama kami Proaksi Podcast Series yang ke episode keberapa ini? Berapa ya? Kesekian. Hari ini spesial tamu kita, sahabat sekaligus mentor saya dari Malaysia. Beliau ini mendampingi perjalanan karir saya selama melanjutkan studi di Malaysia. Associate Profesor Dr. Abdul Syukur. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bapak bagaimana? Baik. Alhamdulillah. Dr. Syukur dari School of Business and Management, College of Business, University Utara Malaysia. Jadi memang kita hari ini spesial. Masih dalam lawatan perjalanan Proaksi ke negeri jiran, ke Malaysia dan juga ke Thailand. Edisi kali ini kita bersama Dr. Syukur. Dokter, apa aktivitas sekarang Dokter? Sekarang ni kita macam masih belajar di dalam kampus. Jadi kita aktiviti kuliah. Baru masuk? Baru masuk ya. Dan juga beberapa aktiviti co-curriculum yang berkaitan dengan pengenalan pelajar lah. Pengenalan pelajar. Jadi setakat ini apakah ada setelah masa pandemik ini ada perubahan, Dokter? Saya melihat di IM terutama. Ya, kita melihat ini sebagai satu bentuk baru yang menarik juga, di mana pelajar-pelajar yang bermula pengajian daripada rumah dan pada tahun kedua pengajian meneruskan pengajian di dalam kampus. Jadi memerlukan sedikit masa untuk buat penyesuaian. Kerana setelah 2 tahun di rumah dan menghadapi kuliah secara bersemuka dan juga dengan rakan-rakan yang lebih ramai dalam kumpulan lebih besar di kampus berbanding dengan di rumah Pak. Dr. Syukur sendiri aktivitas selain mengajar dan juga aktiviti-aktiviti di kampus, adakah di luar itu? Sebenarnya saya tidak begitu community service ni, kalau saya cuma terlibat secara sedikit-sedikit di sekitar perumahan saya sajalah. Tapi tetap ada lah sedikit-sedikit lah. Ya, baik. Ini sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial kita kepada masyarakat juga Pak. Betul. Bagaimana dengan riset Dokter? Masih telah research and publication? Research dengan publication pada masa ini agak lahat, tapi masih berjalan dan dekat saya ada memohon satu grant penyelidikan FRGS lah Pak. FRGS boleh tahu kepanjangan dia apa Dokter? Fundamental Research Grant apa itu? FRGS. Jadi dengan nilai sekitar RM80,000 lah. Tapi mudah-mudahan dan mudah-mudahan berjaya Pak. Amin, insyaAllah kita sama-sama doakan Proaksiers. Semoga Dr. Syukur boleh mendapatkan grant dan boleh membuat riset yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Pak. Amin, insyaAllah.
Baik, dokter. Dokter kan dari School of Business and Management. Iya, Pak. Ya, jadi kita melihat sekarang ini perubahan model-model bisnis, perubahan iklim bisnis juga sangat cepat. Bagaimana Dokter Syukur memandang isu ini? Ya, itu satu yang sebenarnya kalau kita lihat dalam bidang perniagaan, walaupun sebelum ada pandemik, ini satu dunia yang cukup dinamik. Yeah. Dinamik yang memerlukan pemain-pemainnya ataupun maksudnya orang yang berada dalam bidang ini untuk sentiasa memikirkan satu kaedah dan satu pendekatan yang sentiasa boleh mendahului masa. Jadi sesiapa yang mampu mendepani, biasanya insyaAllah dia akan mendahului orang-orang lain dalam bidang. Berarti siapa yang apa namanya itu harus apa namanya beyond apa namanya sebutnya ini time and time beyond ya itu ya, macam itu mungkin lebih kurang lah macam itu. Maaf kalau saya sedikit salah. Sebenarnya kadang-kadang kita tidak gunakan untuk masa, tapi kita menggunakan sebagai istilah yang kita panggil sebagai creativity dan inovasi. Creativity. Baik. Yang penting maksudnya kita melebihi ataupun berbeza berbanding dengan pesaing kita bila kita bertemu dengan potential customer dari pelanggan kita. Baik. Ini kan tadi Dr. Syukur cerita tentang bisnis dan perubahan juga berlaku dengan teknologi. Dengan sekarang masif penggunaan teknologi itu, dokter. Bagaimana dengan penggunaan penerapan ethical business, dokter? Di Malaysia sendiri macam mana, dokter? Baik, sebenarnya kalau dalam akademik ini kita meyakini etika ini sebagai satu asas untuk perniagaan yang lebih lestari, maksudnya yang kekal lama, yang boleh bertahan lebih lama dalam industri kita, berbanding dengan perniagaan yang semata-mata untuk meraih keuntungan. Sebab apabila kita bertahan dengan etika yang tinggi, biasanya semua tingkah laku yang kita amalan kita dalam bidang perniagaan, kita akan mengambil kira sama ada sekurang-kurangnya apakah pandangan masyarakat terhadap amalan kita, adakah ini baik ataupun tidak baik, sekurang-kurangnya begitu. Dan sekiranya kita masih boleh bertahan dengan amalan yang baik yang boleh diterima di dalam masyarakat kita, biasanya kita punya satu nilai tambah atau kelebihan berbanding dengan pesaing-pesaing kita. Iya. Memang kalau sekarang ini kan, dokter, ramai bisnis-bisnis baru muncul, korporasi baru muncul, syarikat baru muncul, tapi terkadang antara produk dan pelayanan itu kadang-kadang mereka tuh tak memandang masalah etikal itu, dokter. Apakah benar seperti itu, dokter? Saya melihat etika ini dari sudut yang kita bukanlah apabila dalam pelaksanaan kita melihat sebagai 100% pemakaian etika. Betul. Tapi sekurang-kurangnya kita memenuhi standard yang minimal lah. Standard yang minimal misalnya dalam kita berkomunikasi dengan pelanggan, kita tidak memanipulasi, kerana pelanggan biasanya bergantung kepada penjual yang lebih mengetahui sesuatu produk itu. Jadi seboleh-bolehnya kita telus dan sentiasa menanamkan dalam diri kita bahawa pelanggan ini ada pelanggan jangka panjang dan bukan pelanggan yang untuk kita temui dan kita jumpa pada hari ini semata-mata. Iya, jadi artinya ada continuity dan kita nak yang kita panggil pelanggan yang berulang. Tapi adakah mungkin dari literatur atau mungkin yang menurut pendapat Dr. Syukur, untuk mendapatkan continuity ini, apakah ada tak cabaran-cabaran yang dilalui oleh syarikat-syarikat? Ini kan kadang untuk mendapatkan ramai studi
kalau kita dapatkan existing customer itu jauh lebih profitable daripada kita new customer. Ini apakah betul, dokter? Ini tergantung kepada produk kita lah. Sebab ada benda yang dia berulang. Berulang misalnya keperluan harian ya. Tapi kalau produk-produk yang services misalnya percutian, berulang tapi jangka masa yang panjang yang sikit. lama. Jadi sebab itu Dan ada season-season juga. Sebab itu kita balik kepada prinsip dalam produk itu tadi. Salah satunya brand image lah. Brand image ini kita pulih dengan yang kita kata amalan yang beretika dan sebagainya. Apabila kita punya brand image yang baik, kita akan mesti langsung akan mendapat satu promosi yang dipanggil word of mouth lah. Jadi dari mulut ke mulut itu. Itu yang membuatkan kita boleh bertahan. Biasanya kita promosi secara word of mouth ni lebih berkesan daripada sosial media dan juga dari media massa. Oh, baik. Jadi kalau word of mouth itu berbeda dengan sosial media, dokter. Sosial media ni barangkali yang disampaikan oleh pembekal, tetapi kalau word of mouth ni tidak semestinya kita bercakap, tapi saya mungkin sebarkan melalui medsos saya. Baik. Jadi orang akan lihat review saya, dan saya yakin orang lebih yakin review pembeli daripada review pembekal. Menarik. Memang sekarang ramai di sosial media macam YouTube itu orang membuat review kan dokter yang mungkin dia lebih tapi itu kan sangat subjektif, dokter. Boleh kata macam itu? Ya, dia sebenarnya sangat subjektif. Tapi sebenarnya kita biasanya manusia ini apabila kalau dia bertemu dengan beberapa review yang positif, kecenderungan untuk cepat untuk mengakui bahawa barang itu untuk meningkat, maksudnya keyakinan yakin barang itu positif lebih tinggi lah. Sehingga dia sendiri mempunyai pengalaman penggunaan barangan tersebut. Sebab itu yang saya sebutkan tadi, apabila pembekal itu punya etika yang tinggi, barang yang dirasai atau pengalaman dari penggunaan barangan oleh orang lain itu insya-Allah akan dirasai benda yang sama oleh orang yang baru. Sebab elemen yang mendasari produk tadi adalah maksudnya telur dan sebagainya, kena dasar etika yang tinggi. Itu yang maksud saya minimal etika itu. Itu yang tidak boleh ditolak. Baik. Menarik, dokter. Tapi kalau kita bercakap-cakap atau saya mengobrol-ngobrol mengenai bisnis ini memang tak akan putus-putus ini. Tapi podcast kita ada durasinya, dokter. Sayang sekali. Tapi setiap tamu di dalam Proaksi Podcast Series ini biasanya ada di challenge, dokter. Ada 3, biasa kita akan buat 2-3 rapid question. Tapi ini santai-santai saja, dokter, santai-santai. Taklah, ini tak susah-susah sangat. Boleh kita mulai, dokter? Boleh. Baik, soalan pertama ini mengenai menurut Dokter Syukur, lebih baik memegang jawatan atau menjadi pensyarah biasa? Ini sebenarnya satu soalan yang kalau di Malaysia kita bilang cepu mas. Cepu mas sebenarnya tergantung. Kita balik pada asas kita sebagai, kalau di Malaysia ni kita bilang sebagai penjawat amanah. Maksudnya kita bertanggung jawab kepada pemerintah sebagai pihak majikan kita. Sama ada kita lebih baik memegang jawatan ataupun menjadi pensyarah biasa, bagi saya tergantung kepada keadaan. Ada ketiganya barangkali perkhidmatan kita diperlukan untuk memegang jawatan-jawatan tertentu. Dan melalui ini kita yakin kita boleh beri sumbangan yang baik untuk institusi kita dan juga pembangunan. Saya yakin kalau kita di universitas ini pembangunan besar kepada yang memberi impact kepada pelajar. Ya, betul. Itu kita punya core business kita lah. Ya, betul. Seandainya pertimbangan kita tu, pada saya niat kita kalau seandainya kita ingin memberi sumbangan dan kita yakin memegang jawatan itu lebih baik, saya rasa teruskanlah. Cuma di pihak majikan juga seharusnya mengambil kira kebebanan yang telah ditanggung oleh seseorang yang memegang jawatan itu berbanding seorang yang
hanya mengajar. Yang mengajar. Dia kita kena ada proportion. Iya, kena proportion. Maksudnya di sini banyak elemen-elemen yang kedua-dua pihak perlu sama memainkan peranan lah, sebab kita saling memerlukan. Ya, baik. Luar biasa dokter. Baik, kita terus ke soalan kedua. Iya. Menurut Dr. Syukur, research, community service, atau mengajar? Maksud Bapak yang mana didahulukan? Yang mana dokter, yang priority Dr. Syukur? Baik, saya suka kita balik kepada peranan sebagai Duduk. sebagai ahli akademik lah. Akademik sebenarnya yang Bapak sebutkan tadi, dia adalah komponen-komponen yang perlu ada bersama dalam setiap tugas akademik, sebab saling kait mengait lah. Kita sebagai pengajar, ada yang kata kita sebagai guru. Betul. Tapi bagi saya guru dalam konteks di mana kita berkongsi ilmu. Dan salah satu puncak ilmu yang kita meyakini adalah melalui research yang kita buat. Dan di situ di samping penemuan-penemuan baru, kita menguji model-model atau kerangka-kerangka kajian yang kita bina. Research juga menuntut kita membaca. Kita tak mungkin untuk buat research tanpa literature. Dan literature ini akan memperkayakan kita untuk mengukuhkan pengajaran kita. Dan yang berbalik kepada community service, saya yakin juga kita di universiti ini kita tidak boleh, walaupun orang bilang menara gading, kita tak boleh melupakan masyarakat yang mendukung kita. Dan tak semestinya sumbangan kita kepada masyarakat itu sesuatu yang begitu total hingga boleh mengubah keseluruhan masyarakat. Tidak semestinya itu. Sekurangnya ada sedikit dari sumbangan kita daripada menara gading yang kita boleh turunkan kepada masyarakat ramai yang mendukung kita, terutamanya kita yang berada di universiti awam. Ya betul, karena kan masyarakat juga kan merupakan salah satu stakeholder kita juga kan dokter. Baik, luar biasa dokter. Saya sampai terhanyut mendengar pembahasan dari Dr. Syukur karena memang menarik, sangat menarik dokter. Kita kalau banyak hal yang bisa kita bahas, kita discuss dalam podcast kita ini, sebab terkadang ada beberapa hal, beberapa topik yang tak cukup masa ataupun agak sulit kita bahas atau kita discuss melalui di kelas atau kan di forum macam seminar, conference. Dan kalau di sini kan lebih rileks, lebih santai. Baik. Suasana begini. Suasana di luar ini luar biasa dokter. Baik, terima kasih Dr. Syukur. Baik, semoga kami mendoakan semoga semua yang Dr. Syukur usahakan dapat dipermudahkan dan beroleh berkah selalu, dan juga kita boleh terus berkolaborasi dokter. InsyaAllah Pak. Amin, insyaAllah. Saya juga doakan Bapak jadi kesihatan yang baik untuk memberi sumbangan kepada anak-anak bangsa kita. Amin, insyaAllah. Baik Proaxiers, kami sebenarnya sih masih banyak ini yang mau dibahas ya dokter. Tapi waktu jiwa yang memisahkan kita. Dengan demikian kami pamit mundur diri. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel, official YouTube channel Program Studi Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Dan silakan komen siapa lagi tamu-tamu yang akan kami hadirkan, kira-kira usulan-usulannya yang ke depan supaya lebih menarik lagi. Baik, itu aja untuk hari ini. Stay sharp, stay shine, stay cool. Bye. Baik, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.